pemirsa, seperti janji saya tadi, kita hari ini akan membedah bagaimana dan siapa-siapa saja 3 nama pasangan yang nantinya akan digadang-gadang bersanding dengan Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2014 nanti yang akan dilaksanakan pada 9 Juni. Langsung saja saya akan mengundang ada Wasekjen PDI Perjuangan, Mas Ambasarau. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Heri. Iya. Mas harus diundang dulu sih, ya Allah, Mas Heri udah sering banget. Oke, silakan. Hari ini kita akan membedah satu persatu ya, ada 3 nama. Sebenarnya belum ada resmi ya, Mas. Ya, belum ada resmi dari PDI Perjuangan sendiri siapa yang nantinya akan disandingkan bersama dengan Joko Widodo. Tetapi setidaknya kita ada 3 nama nih yang katanya cukup populer. Ada Yusuf Kala, ada Mahfud MD, dan juga Jenderal Purnawirawan Riamizat Triakudu. Nanti kita akan bincang lebih lanjut. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, kebersamaan kita saat lagi tentunya setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama dengan Bincang Pagi. Ya, pemirsa, Capres PDI Perjuangan Joko Widodo mengungkapkan bahwa sampai saat ini siapa calon pendamping cawapresnya sudah mengerucut menjadi 3 nama. Meskipun memang belum jelas benar siapa yang didominasikan, santer beredar nama-nama ini adalah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, mantan Ketua MK Mahfud MD, dan juga mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Riamizat Triakudu. Siapa cawapres Jokowi? Itulah yang ditunggu publik maupun lawan politiknya untuk bertarung di Pilpres 9 Juli mendatang. PDI Perjuangan sangat memperhitungkan benar siapa cawapres yang pas mendampingi Jokowi. Kalkulasinya harus kelak mampu bekerja sama dengan Jokowi dan mampu mendongkrak elektabilitas Jokowi. Kalkulasi politik inilah yang membuat PDI Perjuangan akhirnya belum mengumumkan cawapres Jokowi pada pekan lalu. Namun Jokowi menegaskan kini sudah mengerucut kepada 3 kandidat. Wakilnya itu mestinya sebuah kombinasi yang saling melengkapi dan saling mengisi. Bukan karena keinginan untuk bagi-bagi kekuasaan, bukan hanya keinginan untuk bagi-bagi kursi. Kendati masih dirahasiakan, 3 nama yang beredar adalah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, mantan Ketua MK Mahfud MD, dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Riamizat Triakudu. Bapak disangka ya Pak jadi Pak Jokowi, Pak? Gimana Pak? Waduh, saya belum tahu itu. Tapi sudah pernah bertemu Pak? Belum. Kalau dengan PDI Partai lain? Belum. Namun belakangan ini Jokowi sering memberikan komentar positif tentang sosok Yusuf Kala. Menurut Jokowi, Yusuf Kala menunjukkan kinerja yang baik saat menjadi wakil presiden sepanjang 2004-2009. Sebut saja gagasan hemat energi dengan menggulirkan kebijakan konvensi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Tentang kemungkinan adanya matahari kembar lantaran kepemimpinan JK yang berpotensi dominan, Jokowi tidak terlalu mengkhawatirkan. Jokowi menegaskan matahari akan tetap satu. Dalam berbagai survei yang menstimulasikan pasangan Jokowi JK, elektabilitas pasangan ini juga besar hingga 46%. Peluang Mahfud MD mendampingi Jokowi juga cukup besar di bawah simulasi Jokowi JK. Secara politik, pasangan ini pun memungkinkan Partai Kebangkitan Bangsa berada dalam satu koalisi. Bagaimana dengan peluang Riamizat Triakudu? Pensiunan jenderal ini disebut-sebut disodorkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Riamizat terbukti loyalitasnya terhadap Mega. Unsur kombinasi sipil militer pun bisa menjadi pembenaran.
Lantas, mana kombinasi yang pas bagi Jokowi untuk memenangkan pertarungan di Pilpres 9 Juli mendatang? Publik masih menunggu. Tim Liputan, Metro TV. Ya, langsung kita ke perbincangan sebelum kita ke Mas Ahmad Basyara, mungkin ke Mas Heri dulu. Tadi pertanyaan terakhirnya, di antara tiga tuh, yang mana yang pas, Mas? Menarik sekali pagi-pagi Yang mana yang to the pas? point pertanyaan. Saya kira ketiganya memiliki kualitas, kemampuan, lalu kelebihan. Pasti juga punya kelemahan ya. Kalau kita padukan dengan Jokowi, menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama kita sebut JK misalnya, karena beberapa lembaga survei termasuk juga Polkom Institute menempatkan JK itu menurut publik itu sangat cocok berpasangan dengan Jokowi. Nah, memang kedua pasangan ini bisa saling mengisi karena JK sangat berpengalaman, mantan wakil presiden, lalu kemudian juga beliau ini adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan, juga memiliki visi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, menurut saya nanti ada kendala, tadi sudah disampaikan di tayangan Metro TV bahwa JK kan memiliki gaya kepemimpinan yang dominan. Nah, ini berbanding terbalik dengan Jokowi. Nah, disinilah ya. Tapi menurut saya, apakah keduanya bisa sama-sama meletakkan porsi, membagi atau power sharing ya di antara keduanya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah Jokowi misalnya mau dalam posisi seperti itu? Nah, jelas banyak pihak termasuk saya juga mengkhawatirkan jangan sampai artinya di dalam duet ini nanti sosok cawapres itu lebih dominan. Lebih mengemuka dibandingkan dengan presidennya. Itu yang pertama catatan. Tapi dari dukungan politik, saya kira PDIP pasti akan hitung-hitungan politik. JK sebagai kader Golkar, mantan ketua umum, saya kira diperhitungkan betul oleh PDIP untuk masuk di situ. Ya, kita ngomongin soal JK dulu deh, kalau nggak kita satu persatu membedanya ya. Tapi Mas Ahmad, tapi kalau misalnya dari internal PDI Perjuangan sendiri, apakah memang pertimbangan dari hasil survei di mana memang pasangan Jokowi dengan JK ini akan lebih lebih meningkatkan elektabilitas Jokowi ini menjadi pertimbangan juga di partai Anda? Ya, sebelum menjawab soal elektabilitas, Vita, bagi PDI Perjuangan khususnya Ibu Mega menentukan cawapres yang akan mendampingi Pak Jokowi ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Karena kami akan memilih dan menentukan dua orang yang akan menjadi nakoda sebuah bangsa yang besar, yang punya persoalan begitu kompleks hari ini. Sehingga kami punya banyak waktu sampai dengan tanggal 20 Mei yang akan datang sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh KPU untuk menyerahkan pasangan calon terakhir kali. Nah, oleh karena itu waktu yang tersisa ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mengenai tiga nama yang Vita sebutkan tadi dan direspon oleh pengamat politik Mas Heri, tiga nama itu kan adalah spekulasi publik. Ya, kami sendiri belum dalam posisi menyebut siapa figur-figur yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi mengerucut kepada tiga nama itu. Saya kira dua orang ini nantinya akan, kalau ibarat ikan, kalau kepalanya itu sudah busuk, maka badannya pun akan rusak kan begitu. Sehingga oleh karena itu kami betul-betul berhati-hati di dalam menentukan siapa cawapres yang akan mendampingi Pak Jokowi nanti, dengan tentu saja dengan dua kriteria utama yang Vita sebutkan tadi. Yang pertama adalah cawapres tersebut dia harus mampu menambah elektabilitas pasangan capres ini dan termasuk di dalamnya memastikan kemenangannya. Kemudian yang kedua adalah cawapres tersebut adalah tokoh atau figur yang mampu melengkapi kepemimpinan Pak Jokowi dan sekaligus memastikan efektivitas kepemimpinan pemerintahan ini ke depan. Mampu menciptakan soliditas dan juga membangun satu pemerintahan yang bersih yang akan dipimpin oleh PDI Perjuangan jika nanti mendapatkan mandat dari rakyat. Sehingga oleh karena itu keputusan mengenai siapa cawapres yang akan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri adalah satu tarikan nafas dengan skenario pemerintahan yang akan kita buat nanti. Iya. Oke, hari ini kita akan membedah dulu, ada tiga nama sebenarnya beredar di media massa sendiri. Kalau misalnya dari PDI Perjuangan sendiri melihat track record dari Yusuf Kala sendiri sebenarnya, Mas, apakah memang dinilai
JK ini cukup mumpuni untuk bisa bekerja sama dengan Jokowi. Kalau melihat gaya kepemimpinan JK dan gaya kepemimpinan Jokowi sendiri. Ya, terlepas dari spekulasi siapa nama-nama 3 orang yang tadi disebutkan oleh Metro TV, saya kira 3 nama atau 3 tokoh yang disebutkan oleh Metro TV tadi, Pak JK, Pak Ria Mijatria-Kudu, Pak Mahfud MD, adalah tokoh-tokoh bangsa yang saya kira punya track record yang baik di dalam memimpin bangsa ini sesuai dengan pengalaman empirisnya masing-masing, dan tentu semua punya plus minusnya masing-masing, sehingga oleh karena itu kami dalam posisi masih terus melakukan pengkajian, pengamatan terhadap posisi ketiga tokoh, dan juga mungkin ada tokoh-tokoh yang lain di luar nama yang secara spekulasi disebutkan pagi ini oleh Metro TV. Saya kira yang paling berkompeten untuk menganalisis masing-masing figur yang disebutkan oleh Metro TV tadi itu kita punya pengamat politik, dan tetapi juga bisa jadi ada tokoh-tokoh lain yang ternyata di luar dari analisa yang disampaikan oleh Metro TV. Sementara ini kita fokus 3 nama ini dulu, Mas. Tapi nanti kita akan melanjutkan kembali pemirsa, tentunya setelah yang berikut ini kami masih akan kembali saat lagi. Iya, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita, perbincangan kita pagi hari ini pemirsa, berikut akan kami tayangkan dulu. Kita lihat profil singkat dari salah satu kandidat yang disinyalir kuat bisa mendampingi Jokowi menjadi cawapres Jokowi dalam Pilpres nanti. Ini adalah Yusuf Kala. Yusuf Kala sendiri lahir di Watampone, Sulawesi Selatan, 71 tahun silam. Ia lahir dari keluarga pengusaha. Yusuf Kala meneruskan jejak ayahnya sebagai pemimpin beberapa perusahaan, dan salah satunya adalah Semen Bosowa. Saat kuliah, Yusuf Kala telah aktif dalam pergerakan pemuda hingga akhirnya ia memutuskan bergabung dengan Golkar. Nah, pengalamannya dalam berorganisasi diaplikasikan dalam partai tersebut hingga dipercaya sebagai politisi yang mumpuni. Karir Yusuf Kala di tahun 1999 hingga 2000 dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Perdagangan, lalu sebagai Menteri dilanjutkan pada masa kepemimpinan Gus Dur dan Megawati. Jabatan Menko Kesra diamanatkan kepada dirinya hingga tahun 2004. Setelah itu, Yusuf Kala juga diminta oleh SBY untuk mendampingi SBY sebagai wakil presiden hingga tahun 2009. Itu tadi profil singkat dari Muhammad Yusuf Kala ya. Ya, kalau kita melihat begitu banyak ya posisi yang sudah dipercayakan kepada seorang Yusuf Kala sendiri, Mas Heri. Apakah memang perbincangan kita di awal tentang kemungkinan jika sosok Jokowi dipasangkan dengan Yusuf Kala ini akan melahirkan matahari kembar? Ya, saya kira Metro TV dengan pengantar diskusi yang sudah menjurus ke sana, saya itu tinggal menguatkan ya. Kita coba flashback kembali ya pada peristiwa 2004 ketika Yusuf Kala menjadi wakil presiden SBY. Nah, kan menjadi pertanyaan publik, kenapa 2009 Pak SBY tidak kembali berpasangan dengan JK? Lalu kan kemudian kan banyak spekulasi yang menunjukkan bahwa bahkan pada saat itu banyak teman-teman pengamat, banyak juga tokoh-tokoh mengatakan the real presiden adalah JK kan ketika itu. Nah, saya kira dengan gaya kepemimpinannya seperti itu, sekarang pun banyak pihak mengkhawatirkan itu. Kalau pengalaman beliau sebagai tokoh, sebagai politisi, saya kira tidak ada yang meragukan, ya, tinggal lagi. Dan kalkulasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya kira memang mengarahnya adalah ingin mengajak Golkar masuk di dalam ranah itu. Pasti yang menjadi pertimbangan selain apa yang disampaikan oleh Mas Bas tadi, saya kira ada pertimbangan yang lain. Representasi kelompok Islam, JK jelas masuk di situ. Sebagai warga NU, juga saat ini sebagai Ketua Majelis Dewan Masjid ya, kalau saya nggak salah. Lalu kemudian kalau dipertanyakan apakah kemungkinan JK ini nanti terlalu dominan dengan gaya dengan Jokowi ini kan hampir-hampir sama, Mbak. Hampir samanya itu beliau dan Jokowi ini kan hobinya ke lapangan, langsung turun ke masyarakat,
Itu kan yang selama ini terlihat, dan ini mirip. Nah, sangat berbeda. Jadi menurut hemat saya, kalaulah misalnya PDIP menyasar Golkar, masih ada nama-nama lain di Golkar yang bisa didorong. Muncul nama Luhut Panjaitan misalnya, muncul nama Priyo Budi Santoso misalnya. Itu kan adalah nama-nama yang juga digadang-gadang untuk bisa maju. Nah, ada nama Akbar Tanjung, ada 4 nama saya kira yang beredar di publik saat ini untuk maju, punya kans sebagai calon wakil presiden. Nah, Yusuf Kala dan Akbar Tanjung ini adalah politisi senior. Lalu kemudian Luhut representasi dari tentara. Kalau Priyo Budi Santoso itu representasi dari ISMI kan, sekarang kan juga dari kelompok Islam. Nah, monggo, saya kira teman-teman di PDIP yang memiliki kajian itu kalau memang Golkar itu ingin ditarik ke dalam pemerintahan. Nah, tentu kalau terkait dengan ini, Pak Ical selaku Ketua Umum Partai Golkar pastilah dia akan mendorong, kalaulah nanti mendorong kader Golkar untuk direstui berpasangan dengan PDIP dengan Jokowi, pasti adalah kader yang direstui oleh dia gitu loh. Mas Heri, kalau kita melihat track record dari Jokowi sendiri, kita melihat sewaktu dia berpasangan dengan EX di Solo, lalu di Jakarta dengan Ahok, apakah memang sebenarnya harus mencari pasangan juga yang hampir-hampir mirip gitu kriterianya? Menurut saya iya. Jadi menurut saya dari segi usia mestinya yang sepantar satu generasi lah saya kira ya, satu generasi. Kita lihat di Solo seperti itu ya, lalu kemudian sekarang di Ahok, lalu gaya kepemimpinan harus berbeda. Muda kalau punya pengalaman politisi yang banyak, lalu kemudian memiliki kemampuan pemerintahan, memiliki wawasan kenegaraan dan juga politik luar negeri yang baik, saya kira itu juga bisa menyasar ya, bisa punya chemistry dengan Jokowi, punya peluang untuk itu. Tapi yang paling penting adalah begini menurut saya, kedua-duanya itu harus mempunyai style yang berbeda. Ya, kita bisa tahu bahwa Ahok itu mengendalikan pemerintahan, mengendalikan birokrasi di DKI. Jokowi langsung turun ke lapangan, walaupun sekali-kali kita lihat bagaimana kemudian mereka berkombinasi di dalam mengendalikan pemerintahan. Nah, disinilah menurut saya kombinasi seperti ini yang diperlukan Jokowi. Kalau Jokowi dipasangkan dengan calon-calon yang mirip gayanya, stylenya, saya kira nanti akan menjadi bumerang juga bagi Jokowi sebagai presiden, lalu kemudian nanti PDIP di parlemen sebagai backup, bagaimana kemudian nanti presidennya memimpin pemerintahan juga akan kewalahan. Ya kita tahu bahwa misalnya pengalaman selama 2009 sampai sekarang kan Demokrat walaupun koalisinya besar itu juga kewalahan menghadapi dinamika yang ada di parlemen, dan itu harus diingat teman-teman PDI, apalagi perolehan suaranya ini kan tidak terlalu jauh. Artinya sampai sekarang juga baru 2 partai kan, baru Nasdem dan partai PDIP yang berkoalisi. Jadi itu harus menjadi kalkulasi juga menurut Mas Bas, gimana tanggapan Anda? Iya, memang berbagai spekulasi muncul perihal nama, kemudian berbagai analisa juga dikemukakan oleh berbagai kalangan. Seperti yang tadi Mas Heri katakan, bahwa selain 2 faktor yang tadi saya sebutkan mengenai cawapres, yang pertama dia akan memastikan penambahan elektabilitas dan kemenangan pasangan ini, kemudian juga memastikan bahwa duet ini adalah figur yang saling melengkapi, membuat pemerintahan menjadi efektif, solid, dan jika mampu tidak dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih. Kembali lagi kepada soal 3 nama yang disebutkan, saya katakan tadi saya tidak dalam posisi untuk mengambil kewenangan Ibu Mega untuk mengumumkan siapa cawapres yang akan diputuskan oleh partai, karena Ibu Mega lah yang diberikan kewenangan oleh partai untuk memutuskan itu. Tapi Kansnya sendiri bagaimana Mas Bas? Maaf saya potong. Kalau Kansnya sendiri, karena kita kan akan breakdown satu-satu nih, kita akan ngomongin JK dulu. Kansnya dari PDI Perjuangan sendiri bagaimana? Iya, tadi saya katakan kalau berbicara tentang pengamatan kami atas figur-figur yang muncul, termasuk 3 nama yang tadi disebutkan oleh Metro TV, saya katakan bahwa ketiga figur itu adalah tokoh-tokoh bangsa, anak-anak bangsa yang saya kira sudah punya pengalaman memimpin republik pada bidangnya masing-masing, dan mereka punya track record yang baik. Dan saya kira kalau dari segi syarat yang dimiliki, mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat dari kriteria yang dibuat oleh PDI Perjuangan. Tinggal kita mencari mana aspek plus minusnya
di antara mereka mana yang plusnya lebih banyak, mana yang minusnya lebih banyak, dalam rangka dua hal itu tadi, memastikan kemenangan dan memastikan efektivitas pemerintahan jika nanti mereka terpilih begitu. Mengenai analisa, saya kira kita berikanlah pengamat supaya tidak kehilangan porsinya untuk memberikan pengamatan dan penilaian. Kita tidak akan berbicara negatifnya kalau gitu. Negatifnya kita lempar saja ke Mas Heri. Tapi kalau positifnya dari sosok Jika sendiri apa yang bisa Anda lihat, Mas Bas? Ya, tadi sudah dikatakan oleh Mas Heri, beliau adalah tokoh nasional dengan pengalaman yang cukup panjang, baik di di lembaga-lembaga formal pemerintahan sampai dengan posisi puncak sebagai mantan wakil presiden, kemudian di lembaga infrastruktur politik beliau mantan ketua umum Partai Golkar, juga memimpin beberapa lembaga-lembaga lainnya seperti Dewan Masjid dan lain sebagainya. Dari sisi pengalaman pemerintahan dan organisasi sosial politik kemasyarakatan, saya kira memang Pak JK punya pengalaman yang mumpuni untuk itu. Oke, baik, itu salah satu pertimbangannya. Oke, nanti kita masih akan lanjutkan. Kita masih akan membedah calon kandidat selanjutnya yaitu Mahfud MD tentunya setelah yang berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama dengan Bincang Pagi. Ya, setelah tadi kita sedikit membahas tentang pasangan Jokowi JK, kini kita akan membahas selanjutnya. Ini ada profil dari Mahfud MD yang juga digadang-gadang nanti mungkin bisa mendampingi Jokowi menjadi cawapres Jokowi dalam Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. Ya, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD ini lahir pada 13 Mei 1957 di Pamengkasan, Jawa Timur. Karir putra Madura ini diawali sebagai akademisi di beberapa perguruan tinggi negeri. Namanya sendiri mencuat dikenal oleh masyarakat setelah mantan Presiden Abdurrahman Wahid mengangkatnya sebagai Menteri Pertahanan ke-22 di tahun 2000 hingga 2001. Setahun sebagai Menteri Pertahanan, Mahfud yang memiliki latar belakang hukum kemudian dipercaya sebagai Menteri Hukum dan HAM di tahun 2001. Setelah sempat absen dalam kancah politik, namanya kembali mencuat saat menduduki jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008-2013. Mas Bas, ini kalau Mahfud MD ini dari Madura ya, otomatis dari Jawa sendiri. Apakah sebenarnya PDI Perjuangan ini tidak mempertimbangkan suara yang di luar Jawa gitu? Iya, begini Mbak Vita. Cara berpikir PDI Perjuangan, doktrin ideologi kami sudah membebaskan diri dari paradigma berpikir yang bersifat dikotomis, yang membeda-bedakan antara orang Indonesia yang orang Jawa dan non-Jawa, Islam, non-Islam, militer, non-militer, dan lain sebagainya. Sebagai partai nasionalis, kami ingin mengajak masyarakat untuk melihat bangsa ini secara komprehensif. Seseorang menjadi pemimpin bangsa ini, dia bukan karena agamanya, bukan karena sukunya, bukan karena profesinya, tapi memang karena kompetensinya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian, memang kami tidak bisa terlepas dari realitas di tengah-tengah masyarakat kita yang masih menggunakan preferensi-preferensi semacam itu untuk menentukan pilihan. Sehingga oleh karena itu kami juga menjadikan itu sebagai bahan pertimbangan, meskipun sekali lagi standing posisi ideologi kami dalam doktrin politik kami tidak ingin terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang dikotomis itu. Kami ingin mencari siapa figur anak bangsa, tokoh bangsa yang terbaik, yang punya kompetensi, punya integritas dan bersih untuk disandingkan menjadi cawapres Pak Jokowi jika kelak mereka memimpin, kepemimpinannya betul-betul efektif dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Begitu. Kalau Mas Heri, Anda sendiri berpikir bagaimana? Ya, saya kira ketika partai politik betul-betul menjalankan apa yang disampaikan oleh Mas Bas tadi, artinya tidak melihat adanya dikotomi sipil militer, Jawa luar Jawa, satu lagi Mbak, senior dan junior. Ya, ini fenomena baru ya? Ya, fenomena baru. Karena kita tahu Jokowi adalah termasuk pemimpin generasi junior ya dibandingkan dengan nama-nama yang ada. Nah, menurut saya memang hakikatnya partai politik seperti itu. Tapi realitas politiknya berbicara hal yang berbeda. Ini kan berbicara pemilihan, berbicara selera pasar kan. Pasar itu siapa? Pemilih. Karena kan model pemilihan kita ini yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman yang saat ini agak was-was ini ya, tidak terpilih lagi. Perlu juga menuntun masyarakat agar tidak terjebak dalam mekanisme pasar bebas. Kan? Pendidikan politik itu mestinya saya bersyukur sekali dan senang melihat partai politik memang mendorong ke arah situ gitu. Ada hal-hal juga yang kadang-kadang ideal
dengan tuntutan di lapangan itu kadang-kadang tidak sama ya. Sama dengan kami di kampus, teori dengan praktek itu agak berbeda. Dasain, Menurut dasolen, saya. berbeda ya. Nah, sangat berbeda. Nah, kita masuk pada sosok Pak Mahfud, sama dengan JK. Pengalaman beliau juga di pemerintahan, oke. Gebrakan beliau saat memimpin Mahkamah Konstitusi. Nah, namun ada kendala menurut saya. Representasi kelompok Islam, oke, ya. Beliau juga NU. Nah, yang paling penting adalah dukungan politik. Lagi-lagi, apakah PKB betul-betul mendorong Mahfud MD untuk menjadi calon wakil presiden? Karena sinyalemen yang beredar, kan yang didorong itu adalah Mahfud dan plus Bang Haji Romah, termasuk juga Pak JK adalah presiden. Wapres bukan, bahkan muncul nama ketua umum. Nah, ini menurut saya, lagi-lagi pada akhirnya PDIP berhitung, mengeluarkan kalkulator lagi ya Bang ya. Nanti kekuatan di parlemen dari mana nih dukungan kalau seandainya berpasangan dengan Mahfud. Dari sisi tingkat keterpilihan, oke, saya kira bisa saja karena beberapa lembaga survei menempatkan posisinya di bawah pasangan Jokowi JK Mahfud itu. Tapi lagi-lagi dukungan politik ini penting menurut saya. Kalau kemudian nanti betul-betul misalnya Mahfud didorong untuk jadi calon wakil presiden oleh PKB, saya kira itu sesuatu hal yang mengembirakan bagi PDI. Tapi kalau tidak, maka menurut saya ini juga terancam duet ini. Gitu. Mas Heri 2 kali tadi menyebut soal dukungan parlemen. Mas Bas, jadi sebenarnya seseorang yang bisa bekerja sama dengan Jokowi plus bisa meningkatkan elektabilitas Jokowi versus dukungan parlemen. Ya. Jadi yang mana sebenarnya jadi pertimbangan? Ya, kalau kita mengikuti cara berpikir Pak Jokowi tentang politik tidak bagi-bagi kursi, sebetulnya pemikiran beliau itu kan sangat idealis, bahwa pemahaman beliau dan pemahaman PDI Perjuangan tentang sistem presidensial, posisi parlemen itu adalah dalam konteks kerjasama politik dengan eksekutif, meskinya tidak ditentukan oleh apakah partai politik itu atau fraksi itu memiliki perwakilan di kabinet. Karena memang sesungguhnya posisi parlemen itu adalah posisi check and balances. Dia punya posisi mengontrol terhadap jalannya kekuasaan pemerintahan negara. Tetapi tidak dalam pengertian bahwa semua kebijakan pemerintahan atau kebijakan eksekutif